Ini dia. Ada oleh-oleh buat Tunggu nih. Ada oleh-oleh. Ada oleh-oleh. Xperia. Jadi ngelanjutin video yang katanya mau collab untuk first impression untuk Sony Xperia One Mark 6 ini dia. Jadi ini video first impression aja, collab antara K2G dan Droid Lime. Ada beberapa part yang bakal ada di K2G dan ada beberapa part yang akan ada di Droid Lime. Oke? Jadi kita let's go aja ya. Yuk kita Pindah dulu lah biar enak. Oh iya. Pindah dulu. Yuk. Pindah dulu biar enak. Alright, jadi langsung aja ya, kita nggak usah basa-basi, langsung kita bahas Sony Xperia One Mark 6 first impression. Lo nggak mau unboxing kan? unboxing dulu harus. Nih kita Ini buka. kotak, Wah, kan? Kotaknya kotak telur. HP-nya. Top ya? Top HP-nya. Kita pinggirin dulu ya HP-nya ya. Ini kita lihat dapat apaan aja dalamnya. Apa nggak ada? Ini kabel kagak dapet, charger kagak dapet, buku juga cuman segini doang. Ini apa? Tuh kan. Jadi ini menandakan konsistensinya Sony, Cok. Iya. Ya kan? Bener nggak? Oke. Sini dia HP-nya. Ini ngomong pura-pura unboxing doang. Ini sebelumnya udah nyala. Reelsnya udah ada. Kalau misalkan beli Sony itu ya dapatnya begini doang. Woi penonton. Woi, bener. Lu beli HP harganya berapa? Di Gondrai Ya. taruhlah udah plus pajak plus segala macam itu 25 kayaknya. 25 juta. 25 juta. Itu dapatnya begini doang. Kalau di sananya tuh kayak 20 juta. Belum pakai pajak tuh 20 juta. Turun ya hari ini. Turun dikit kayaknya. Iya, tergantung negara. Jadi ya sebenarnya kan kalau misalkan kita pakai HP atau beli HP dus-dus kayak gini tuh nggak kepake, cuy. Jadi ya mungkin nanti kedepannya Sony bakalan kurangin lagi ya. Ini nih yang ini nih, ya. Ini kayaknya nggak kepake nih. Ini lama-lama jadi tahun hilang. depan, nggak usah. Tahun depan Xperia One Mark 7, ininya hilang. Terus Tinggal ini doang. setahun depannya lagi. Ininya nggak ada. Pakai kertas gorengan. Jadi gimana nih, Al? Lu megang Sony Xperia yang sekarang nih masih berasa Sony-nya nih? Ini hal paling pertama di first impression ini adalah yang pasti desainnya. Frame-nya soalnya masih rata, masih ngotak, masih ada garis-garis juga, tekstur buat grip di sini. Ya. Di frame overall ya masih Sony banget lah, semua backdoor, modul kamera yang nggak Sony cuman ya 21:9-nya aja. Iya, sayang banget ya karena itu juga ciri khasnya. Enggak. Gue malah seneng. Oh, lu seneng? Gue malah seneng karena gue main game. Kalau dulu di 21:9 itu mesti ada pembiasaan lagi, nggak enak. Oh, iya. Karena kan melebar, beda sendiri kan. Banget gitu ya. Kalau ini begitu kemarin gue main langsung jago men. Katanya ada cooling systemnya yang canggih banget. Jadi selain chipsetnya 8 Gen 3. 8 Gen 3, ini cooling sistemnya mantep katanya. Gue sempet main bentar, nggak bentar sih, lama sih kemarin main, cuma satu game doang, main game MOBA Wild Rift gitu. Nanti lah gue ceritain pas lagi di full review, cuman so far stabil. Aman. So far stabil dan normal use aja nih, kayak misalnya dari tadi kita di kan outdoor nih ya, suasana panas, 37 derajat doang. Kayaknya coolingnya works. Gitu. Sekarang kebanyakan ada main di layar 1440p. Nah, Sony ini malah di 1080p aja layarnya. Dan menurut lu gimana nih? Kalau mata lu segitu sensitifnya Dengan sama layar perapatan pixel, ya udah lu nggak usah ambil yang kayak begini. Tapi walaupun ada downgrade yang cukup signifikan secara resolusi dari 4K ke Full HD, akhirnya nih setelah sekian lama dapat teknologi layar LTPO. Jadi bisa refresh rate itu variabel dari 10 sampai 120 Hz, artinya bisa menghemat baterai. Terakhir tadi ada yang mungkin kelupaannya, masih ada headphone jack di sini dan masih ada slot SD card. Dan cuman perlu pakai Enggak dicolok-colok, makanya colokannya nggak ada. Nggak ada colokan. Ini menghemat. Kayaknya yang paling penting orang pengen tahu Kameranya nih. kameranya gimana. Let's go. Ya, kita berangkat. Oke, kita udah ada di Studio 2 Studio 3 dong. Studio 3 ya. Studio 2 lu kan ada di Senayan Park. Senayan Park, ini Studio 3 K2G. ini Taman Studio 3 Mini. K2G ya. Kita mau ngomongin langsung aja ke kamera, kita mau nyobain dulu kameranya. Tapi sebelum masuk ke hasil, kita mau lihat speknya dulu. Kamera utama 50 megapiksel, tapi yang dipakai 48 megapiksel.
IMX 888. Ada ultra wide 12 megapiksel, punya variabel continuous zoom 3,5 sampai 7,1 zoom. Jadi cuma satu lensa, tapi dia Kualitas optikal. in between juga optical. Tapi itu in teori. Selfie-nya tuh 12 megapiksel juga. Oke. Anyway, itu kan masih spek. Nah, itu Hasil. di atas kertas. Sekarang kita langsung aja mau lihat hasilnya. Yuk, jalan-jalan yuk. Yuk. Kita jepret-jepret. Let's go. Oke, kita udah sempat moto lah beberapa dengan main kameranya di mode auto. First impression gue, ya motonya nggak Sony banget, nggak HP Sony banget, karena di auto pun dynamic ratio udah bagus, warnanya cukup natural. Basically hampir gue nggak melihat ada problem gitu, terutama ya namanya flagship ya, di good light kayak begini pasti akan bagus semua, tinggal warna segala macam urusan selera aja. Kalau lo gimana? Kalau gua ngelihat tadi dari beberapa kali sampel fotonya, ada sharpeningnya itu natural banget khas Sony lah. Jadi nggak kayak kebanyakan kamera HP yang lainnya ya, yang sharpeningnya tuh berasa kayak ditajemin gitu kan. Kalau ini bener-bener natural sharpeningnya. Bagusnya main kamera Xperia One Mark 6 lanjut sampai kondisi indoor lighting sekalipun. Detailnya cakep, warna on point, sharpeningnya tetap natural. Detailnya tuh masih bisa bersaing banget ya, bahkan versus HP-HP yang punya sensor 1 inch sekalipun. Kendala-kendalanya ya yang khasnya Sony ya itu tadi. Si face Yang soal face AF. AF-nya. Kalau di sini kita cuma bisa nyalain face off sama face AF off atau on. Kalau face AF on, otomatis exposure-nya juga ngikut ke muka. Jadi sebenarnya ada dua cara untuk mengatasi problem itu. Pertama dengan matiin face AF, face eye detection AF. Cuman tuh jadinya nggak enak. Padahal kan Sony itu kan khasnya eye detection. Nah itu kalau kita matiin jadinya nggak asik. Jadi bisa langsung nangkep Fokusnya ke subjek gitu ya. Subjek ke orang, ke mata. Kalau itu dimatiin kan nggak asik, walaupun warnanya jadi bener. Jadi kalau dari gue, sarannya adalah tetap nyalain, tapi mainin exposure. Di tab, keluarkan slider white balance. Kirinya tuh. Yang kiri adalah white balance, temperatur. Yang kanan adalah exposure. Nah, yang exposure itu turunin dikit ya, setengah atau seperempat. Itu hampir mirip tuh, kayak di Xiaomi. Kalau di Xiaomi itu kan disediain EV. button EV di sebelah kirinya. Itu di setiap modenya ada tuh. Terutama kayak pas moto satis, Ben. Nah, moto satis itu karena dia, jadi gini, kalau kita moto pakai si Sony ke model yang putih-putih, kayak anak gua tadi, normal, aman. Begitu moto satis, dia ngerasa kalau dia pada saat face autofocusnya ke muka kan, namanya juga face autofocus kan, dia ngerasa kayak wah gelap nih. Harus maaf ya Tis. Sorry ya. Oke, sekarang kita cobain telenya nih. Ini 2024. Ini adalah tahunnya lensa tele. Lensa tele pada bagus-bagus. Kita lihat Xperia One Mark 6 telenya gimana. Kalian kita compare ya. Nah, gimana nih telefotonya? Sony ya. Sony ya. Asli loh. Banget. Padahal gini ya. Padahal pada saat launching tuh gue ngerasa kayak wah, Sony nih udah pakai lensa telefoto terus bisa variabel pula gitu kan. Kayaknya wow banget gitu ya. Coy, telenya itu ya jelek aja. Gimana ya? Secara sharpness nggak bagus. Iya kan? Iya kan, kalau tadi gue bilang mungkin kalau di main kamera sharpeningnya tuh kelihatan natural atau pas lah gitu dibanding kebanyakan HP lain yang terlalu ditajam-tajamin. Tapi kalau ini tuh jadi memang sensornya sendiri kecil gitu. Banget. Ya sama kayak di Samsung lah. Samsung kan juga gitu, sensor 3 kalinya kan kecil. Optikalnya ya. Optikal yang 3 kalinya kan kecil. Terus kamu optikal 3 kalinya kan berantakan. Aduh sayang banget. 2024 itu eranya lensa tele bagus. Orang sekarang hobi banget moto pakai lensa tele. Kita nggak ngomongin lensa tele 100 kali coy. 45 mm, ya kan? 75 mm. Dari 50, 75, 90 gitu kan. Itu kan kepake. Apa gila, mungkin ekspektasi gue ketinggian kali ya. Udah. Sekarang kita cobain telefoto makronya dulu. Ya. Oke, sekarang kita coba telefoto makronya. Telefoto makro. Ini dia telefoto makro. Nah, kalau lo perhatiin di sini ada 120 kan? Ini ada 120 mm sampai ke 360 mm. Yes, jadi bisa deket banget sama objek. Nah, kita coba lihat titik fokusnya tuh benar-benar bisa sedekat apa. Ini di 360.
Dan jaraknya Milimeter. itu cuman sekitar 4 cm. Tuh jaraknya tuh. Jadi kekecewaan tadi di Telefoto bukan potret, telefoto lah ya. standar Telefoto biasa, telefoto. lumayan terobati ya. Namanya Sony ya selalu ada khas Sony-nya gitu ya. Manual, harus manual. Modenya terpisah bener-bener telefoto makro namanya. Terus Fokusnya manual. fokusnya manual, kita nggak bisa langsung deketin aja dia autofocus sendiri, bener-bener harus manual gitu. Jadi gue selalu bilang, ini Sony being Sony. Sony ya begini nih. Pertanyaan gue, ini telefoto makro bisa dibuat video nggak? Oke, bentar. Bisa dong nih. Bisa ya? Oke, Oke. sekarang kita coba ya. Ntar lu men, bisa apa 4K 120. Anjir resolusinya Telefoto makro 4K 120. 120 fps coba. kita coba ya. Nah, ini 4K 120 fps. Sekarang ultrawide ya, tadi kita sempat ambil gimana men? Kalau dari ultrawide menurut gua ini udah cukup lumayan oke ya. Paling kendalanya bukan kendala sih. Padahal 12 megapiksel ya. 12 megapiksel. Dan masih bisa ngelawan yang 50 megapiksel lah. Yang sensornya lebih besar juga. Iya. Cuma Dari- kendalanya apa? Dari gue sih paling pertama milimeternya kurang lebar. Jadi Ya, memang perbedaan antara main camera dengan ultrawide nggak terlalu jauh. nggak terlalu Jadi, jauh. Jadi kayak 23 ke 16 tuh kan ya nggak terlalu jauh lah gitu. Terus sharpeningnya Berasa. malah berasa justru di ultrawide, beda kayak di main kameranya. Kalau di main kameranya Iya, kelihatan pas. mungkin kalah di sensor kali ya. Al. Dia bisa jadi. Jadi jadinya harus sharpening. Kalau dia nggak sharpening ya nggak ada detail. Betul. Gitu. Tuh dua. Selfie gimana nih Sony? Tapi lebar banget Lebar. selfie-nya. Selfie-nya lebar. Detail juga not bad ya. At least di good light kayak begini ya not bad. Cuman ya udah mulai kelihatan lah noise-nya tuh. Tuh. Detail di alis gua kelihatan. Noise-nya juga sharpening-nya. Ya memang bukan spesialis selfie dari dulu juga ya. Terakhir bokehnya ya namanya di sini bokeh mode. Bokeh. Kalau gue lihat sebenarnya soal separasi Oke ya. cukup oke ya, maksudnya ya masih standar kamera HP. Kamera HP lah. Jadi bokeh-bokehan gitu. Ya, Cuma ya image quality-nya dari mode bokeh ini ngikutin ya lensa telefoto basicnya. Jadi gimana? ya belas sih. Masa gue harus sumpah serapah lagi? Jadi intinya Asal jangan di zoom gitu ya. Dilihat-lihat sampai detail-detail kayaknya masih fine-fine aja lah gitu. nah, nextnya berarti adalah ini kan good light dari tadi. Nah, Nextnya adalah low light. low lightnya gimana? Nah, tapi low lightnya bukan ada di video K2G. Low lightnya Gimana? nanti ada di videonya Droid Live. Alright, so stay tune setelah kalian nonton ini, ya kan? Besok harusnya besok ya. harusnya besoknya nih akan muncul di Droid Live. Jadi- yang lo bahas apa aja ntar? Yang dibahas nanti mungkin kita ke video belum ya. Low light dulu dong. Low light. Low light, Pastikan. foto. Low light foto, terus video. Terus abis dari situ kita ya mungkin ngebahas kamera app-nya ya. Kamera. Ini ada beberapa dari kamera app yang tadi gua lihat. Kita kan belum ceritain gitu kan. Kamera app-nya ada apa aja di menu-menunya. Dan paling terakhir kesimpulannya nanti ada di channelnya Droid Live. So, sekian aja video dari kami bertiga kali ini. Gua Alesa. Fahmi, Droid Live. Satis Jagat. Ya, Loh. kok gitu? Wah, ini udah dibajak ternyata. Udah dibajak. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.